Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Alfarid dari kelas Jinayah 5C ingin membahas tentang filsafat barat modern. Lebih tepatnya saya ingin membahas tentang John Locke dan biografinya. Saya ingin membahas dia ingin bahas tentang dia. Oke, pertama-tama dia lahir tanggal 29 Agustus 1632 di Warrington, Somerset, Inggris. Dan dia wafat pada tanggal 28 Oktober 1704 di Essex, Inggris. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal bersama dengan rekannya Isaac Newton. Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting pada era pencerahan. Selain itu, Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes atau post-Cartesian. Karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Kemudian Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empirisme dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Filsafat Locke dapat dikatakan anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes, tetapi ia menolak intuisi yang digunakan oleh Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantikannya dengan generalisasi berdasarkan pengalamannya. Pengaruh Locke dalam filsafat pengetahuan. Pemikiran Locke tentang pengetahuan memiliki pengaruh besar terhadap para filsuf setelahnya, khususnya David Hume di Inggris dan Kant di Jerman. Pendapatan Locke tentang proses manusia pendapat pengetahuan memiliki dua implikasi penting. Pertama, munculnya anggapan bahwa seluruh pengetahuan manusia berasal dari pengalaman dan tiadanya pengetahuan secara a priori atau sebelum pengalaman, sebagaimana yang dikatakan Descartes. Kedua, semua hal yang manusia ketahui melalui pengalaman bukanlah objek atau benda pada dirinya sendiri, melainkan hanya kesan-kesan indrawi dari hal itu yang diterima oleh panca indera manusia. Pertama, mengenai pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Berarti segala pengetahuan manusia sebenarnya hanya merupakan kait-mengait dari pengalaman sederhana. Konsep ini akan mempengaruhi dan dipertajam oleh David Hume di kemudian hari, dan akhirnya mendapat bentuk paling tajam di dalam filsafat Kant, yang merupakan seorang filsuf paling berpengaruh pada era filsafat modern. Kant menolak semua kemungkinan metafisika, maksudnya manusia tidak dapat mengetahui sesuatu apapun di luar panca inderanya. Lebih jauh, Kant menyatakan bahwa pengetahuan atau pemikiran tentang Allah telah kehilangan legalisme, karena tidak mungkin lagi sebab Allah berada di luar jangkauan indrawi manusia. Tentu saja pandangan Kant ini telah banyak dikritik, namun pengaruhnya tetap besar. Dan pengaruh Locke dalam bidang politik. Pengaruh pemikiran Locke dalam bidang politik amat besar di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, bahkan hingga Amerika Serikat. Bapak-bapak pendiri negara Amerika Serikat seperti Jonathan Edwards, Hamilton, dan Thomas Jefferson dipengaruhi oleh ide-ide politik Locke. Kemudian para filsuf pencerahan Prancis seperti Foucault dan Montesquieu juga dipengaruhi oleh Locke. Dengan demikian, dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran politik Locke juga mempengaruhi kemunculan revolusi Prancis pada tanggal 14 Juli 1789. Pemikiran politik Locke yang terkenal adalah pembagian
atau pemisahan kekuasaan menjadi 3, eksekutif menjalankan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, dan federatif memerintah daerah-daerah jajahan. Oke, dan banyak juga yang kritik terhadap Luch. Menurut Simon Petrus, jadi gagasan Luch tentang model negara terlalu mendepankan kepentingan kaum bangsawan dan kaum pemodal dibandingkan kepentingan seluruh rakyat. Hal itu terlihat dari model pembantasan kekuasaan negara yang menggunakan pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, yang mana golongan eksekutif dan federatif diduduki oleh raja dan para menteri, sedangkan golongan legislatif diisi golongan bangsawan dan orang-orang kaya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.